Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik Hari Minggu Biasa ke-19 7 Agustus 2022. Bacaan hari ini dari Injil Lukas bab 12 ayat 32 sampai 48. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberi kamu kerajaannya. Jualah segala milikmu dan berilah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusak engat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari perkawinan, supaya jika tuannya itu datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya sedang berjaga-jaga ketika ia datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berbuat demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang Engkau maksud dengan perumpamaan ini? Ataukah juga semua orang?" Jawab Tuhan, "Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya, untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain, laki-laki dan perempuan, dan makan minum serta mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan tuan itu akan memenggal dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa-apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi siapa saja yang tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang seharusnya mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Siapa saja yang diberinya banyak, banyak pula dituntut dari dirinya. Dan siapa saja yang dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut dari dirinya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, para pendengar setia Sabda Iman Katolik dimanapun Anda berada, semoga Anda semua senantiasa berada dalam keadaan yang sehat dan juga senantiasa hidup di dalam kasih Tuhan. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang senantiasa dikasihi Tuhan, tugas dan tanggung jawab dalam sebuah pekerjaan
merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Salah satu ukuran terbesar untuk melihat apakah sebuah tugas dilaksanakan dengan semestinya adalah dengan melihat hasil dari tugas itu sendiri. Seseorang yang bertanggung jawab akan mempunyai hasil yang bisa dipertanggungjawabkan pula. Biasanya orang yang diserahi sebuah tugas tentu dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab. Semakin ia dipercaya, semakin besar pula ia diserahi sebuah tanggung jawab. Semakin tinggi jabatannya, semakin besar juga tanggung jawabnya. Bapak, Ibu, dan saudara dan saudari yang senantiasa diberkati oleh Tuhan, melalui Injil hari ini, Yesus kembali mengajar kita melalui sebuah perumpamaan, yakni tentang para hamba yang berjaga-jaga saat tuannya pulang dari perjalanan menghadiri pesta perkawinan dari luar kota. Para hamba tentu saja dituntut harus siap sedia menyambut tuannya kembali, sekalipun waktu kembalinya tengah malam. Mendengar perumpamaan itu, para murid mulai bingung. Mereka bertanya-tanya kepada siapakah Yesus menyampaikan pesan itu. Apakah kepada mereka atau kepada orang banyak? Kala itu, perumpamaan adalah suatu cara yang dipakai oleh para guru untuk mengajar. Kemudian, para pendengar akan mengidentifikasi diri dengan perumpamaan yang sedang didengarnya. Hal inilah yang dilakukan oleh para murid. Mereka mencoba mengidentifikasi siapakah yang dimaksud dengan para hamba itu. Nah, dari perumpamaan tersebut, kita bisa belajar bahwa Yesus bermaksud menyampaikan pesan itu kepada para murid. Yesus sangat mengecam mereka yang sudah tahu akan kehendak Tuhan tetapi tidak mau melakukannya. Kalau kepada kita dipercayakan sesuatu selama kita hidup di dunia ini, itu artinya kita sama seperti hamba yang dipercayakan tuannya untuk mengurus harta itu. Jadi hamba tidak boleh menggunakan seolah-olah dia pemilik. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan memang memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Ada yang dipercayakan memiliki banyak harta, ada yang dipercayakan memiliki banyak pengetahuan, dan ada pula yang dipercayakan memiliki kemampuan yang lain. Akan tetapi, setiap anak Tuhan mempunyai tanggung jawab yang sama, yaitu kita juga harus berjaga-jaga di dalam mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Yesus dalam Injil hari ini menemukan sikap beriman pada hamba yang senantiasa siap sedia dengan pinggang tetap terikat dan lampu tetap menyala menantikan tuannya yang pulang dari perkawinan. Sikap ini menunjukkan sebuah tanggung jawab dengan adanya kesiapsediaan yang penuh iman. Bapak, Ibu, dan saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pesan yang mau disampaikan bagi kita adalah hendaknya kita memiliki sikap dan semangat sebagai hamba yang setia, menantikan kapanpun tuannya, yakni Yesus Kristus datang dalam kemuliaannya, yang terus dinantikan dengan pinggang yang tetap terikat dan pelita yang tetap menyala. Kesadaran, kewaspadaan, dan kesiapsiagaan kita menunjukkan sejauh mana iman kita menantikan datangnya janji Tuhan itu. Menanti dengan doa, dengan penuh iman dan harapan dalam hidup yang penuh kasih, penuh rasa tanggung jawab, menjadikan kita hamba yang menerima anugerah dan berkat-Nya. Sejauh kita adalah hamba yang setia dan bijaksana.
Maka berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Semoga berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.